warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lahilawati dari jurusan Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pola sebaran benih-bening lobster atau BBL di alam. Untuk pola sebaran benih-bening lobster BBL di alam ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama non-sink population dan yang kedua yaitu sink population. Untuk poin yang pertama yaitu non-sink population, pola kemelimpahan BBL rendah dalam area sangat luas. Kemudian yang kedua, sumber rekrutmen lobster dewasa itu korelasinya sangat kuat. Dan tingkat sintasan 0,1% atau 1 ekor survive dari 1000 ekor. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu sink population, pola kemelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu. Kemudian tidak ada korelasi kuat untuk jumlah dewasa dan BBL. Dan yang terakhir yaitu tingkat sintasa 0,01% atau 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Nah, kemudian contoh sink population benih lobster atau BL. Yang pertama, BBL adalah sumber daya perikanan yang bisa dikelola. Kemudian yang kedua, kondisi unik membentuk kemelimpahan tinggi. Kemudian yang ketiga, BL mendarat di lokasi ini termasuk kategori sink population. Kemudian yang keempat, ambil dan kelola BL ini untuk budidaya sebelum mereka mati. Jumlah substansial diambil tidak berdampak pada populasi dewasa. Kemudian status budidaya lobster di Indonesia. Untuk status budidaya lobster di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu awal tahun 2012. Kemudian ada era transisi pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Kemudian orde kemarin pada tahun 2016 sampai 2019. Dan yang terakhir yaitu orde baru awal pada tahun 2020. Pada awal tahun 2012 sampai dengan orde kemarin, ini terjadi dilarangnya untuk penangkapan dan pembudidayaan lobster. Nah, pada orde baru itu yaitu pada tahun 2020. Nah, ini mulai diperbolehkan untuk penangkapan dan pembudidayaan lobster. Namun ada persyaratan tertentu, ada ketentuan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kemudian poin selanjutnya, data sebaran pembudidaya lobster. Ada dua di sini yaitu Indonesia dan Nusa Tenggara Barat. Untuk Indonesia sendiri itu terbagi untuk sebaran pembudidaya lobster ini terbagi di beberapa belas tempat. Salah satunya yaitu ada di Aceh, kemudian ada juga di Kepulauan Riau. Nah, untuk Nusa Tenggara Barat ini terdapat atau dibagi menjadi dua lokasi, dua kabupaten yaitu Sumbawa dan Lombok Timur. Untuk di wilayah Sumbawa ini terdapat 40 kelompok pembudidaya lobster, sedangkan untuk di Lombok Timur sendiri itu terdapat sekitar 111 kelompok pembudidaya lobster. Kemudian faktor penentu peluang sukses investasi dan budidaya lobster Indonesia. Yang pertama yaitu iptek atau keterampilan, kemudian ada efisiensi produksi, ada pasar, ada dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Untuk peluang dan tantangan yang pertama yaitu ada era transisi, kemudian ada kinerja usaha pembesaran rendah, kemudian masalah suplai pakan, rucah atau non-rucah dan buatan, kemudian lebih memilih menangkap BCL, kemudian ada SR budidaya masih rendah, dan yang terakhir yaitu kalah efisien dengan produsen tetangga.
Selanjutnya yaitu tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Ada beberapa. Di sini yang pertama yaitu ada aspek ekonomi. Kemudian yang kedua ada aspek pasar. Ketiga ada aspek sosial, dan yang terakhir yaitu ada aspek teknis. Selanjutnya yaitu jenis penyakit pada lobster. Nah, ini poin yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jenis penyakit pada lobster ini ada beberapa, di antaranya yaitu ada red body disease, kemudian ada black gill disease, dan spread head syndrome, kemudian ada milky disease, dan yang terakhir ada big head syndrome. Nah, ini dia jenis penyakit pada lobster, jenis-jenis penyakit pada lobster yang sering ditemukan ketika membudidayakan lobster. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.